pagi anak-anak ibu semua yang soleh dan soleha, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 6 Garut. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA ya. Dan kali ini kalian bertemu dengan Ibu Amini. Hari ini kita akan membahas tentang cahaya dan alat optik bab 11. Kompetensi dasar 3.12 menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta penerapannya. 4.12 menyajikan hasil pengamatan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Sementara tujuan pembelajarannya, setelah belajar, pertama, siswa dapat memahami 4 sifat cahaya. Kedua, siswa dapat menjelaskan hukum Snellius. Ketiga, siswa dapat membuat langkah-langkah melukis pembentukan bayangan pada cermin datar dengan diagram sinar. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan unsur-unsur cermin lengkung. Dan yang terakhir, siswa dapat melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Bahasan pertama pada pagi hari ini yaitu yang A ya, sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan. Yang pertama tentang sifat-sifat cahaya. Jadi, cahaya itu memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, merambat lurus, yang kedua, dapat dipantulkan, yang ketiga, dapat dibiaskan, dan yang keempat, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus. Salah satu bukti bahwa cahaya merambat lurus apabila kamu menyalakan lilin atau lampu di tempat gelap ya, maka akan dihasilkan cahaya yang dapat menerangi seluruh tempat yang gelap tersebut. Itu salah satu contoh dari cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Ya. Pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Jadi ada dua macam pemantulan itu, pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Ya. Sementara pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata seperti cermin datar. Nah, pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pantulan cahaya itu besarnya selalu sama dengan sudut datang cahaya. Perhatikan pada gambar 11.3. Jadi, Ibu ulangi lagi, pemantulan ada dua macam, pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur itu jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata seperti tembok ya. Sementara kalau pemantulan teratur itu jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata seperti contohnya cermin datar. Cermin datar itu kalau kita bercermin itu menggunakan cermin datar ya. Nah, sementara besarnya sudut pantul dengan sudut datang itu besarnya itu pasti sama. Jadi misalnya sudut datang 30 derajat, maka sudut pantul pun sama 30 derajat ya. Nah, hal tersebut ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Snellius ini orang Belanda ya, Wilbert namanya itu. Sebenarnya dia ahli matematika, tapi dia yang menemukan tentang pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya ya. Snellius menambahkan konsep garis lurus yang merupakan garis hayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Garis normal berguna untuk mempermudah kamu menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Kembali lagi ke hukum Snellius ya. Jadi Snellius itu mengungkapkan bahwa pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Lalu yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Sudut datang itu lambangnya I ya, sudut pantul itu lambangnya R. Lalu kemampuan membedakan warna itu tidak terlepas dari sifat cahaya juga ya.
Cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan ke mata dan sebagian lagi akan diserap benda sebagai energi. Misalnya, cahaya yang mengenai benda terlihat berwarna merah. Hal ini berarti spektrum cahaya merah akan dipantulkan oleh benda, sedangkan spektrum warna lainnya akan diserap oleh benda tersebut. Sifat cahaya yang ketiga, yaitu bahwa cahaya itu dapat dibiaskan, ya. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Kamu mungkin pernah melihat, ya, ada kamu masukin pulpen ke dalam gelas. Nah, pas di jadi pas di permukaan air dengan di dalam air itu si pulpennya itu kelihatan bengkok padahal aslinya lurus gitu. Nah, itu yang disebut dengan pembiasan, ya. Namun pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Dan sifat cahaya yang keempat adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, ya. Cahaya itu dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menggunakan medium, ya. Jadi tidak ada perantaranya. Tanpa udara pun cahaya itu bisa berpindah tempat. Itu artinya seperti misalnya cahaya matahari, ya. Di atas atmosfer kita itu kan ruang hampa udara, tapi cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi, ya. Oke, gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Salah satu fenomena yang dapat membuktikan bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi adalah saat lilin yang dinyalakan di sebuah ruang yang gelap dan kemudian lilin tersebut dapat menerangi ruangan. Contoh lainnya adalah matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa. Itu tanpa medium, kan. Gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa udara, ya. Hal ini berarti gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong hampa udara tanpa adanya materi. Sekarang bahasan berikutnya tentang gelombang elektromagnetik, ya. Jadi berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik itu ada bermacam-macam, ya. Berikut klasifikasi gelombang elektromagnetik yang dikenal dengan spektrum elektromagnetik, ya. Sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik. Agar mudah memahaminya, perhatikan gambar 11.8 yang menunjukkan spektrum cahaya tampak. Apa itu cahaya tampak? Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia, ya. Jadi ternyata kalau tidak bisa dideteksi, ada cahaya yang tidak bisa dideteksi, ya. Nah, panjang gelombang cahaya yang bisa dideteksi itu berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer, yang besarnya 100 kali lebih kecil daripada lebar rambut manusia. Masya Allah, ya, itu kebesaran Allah, ya. Jadi kita bisa melihat cahaya setitik cahaya, ya, yang kecilnya itu 100 kali lebih kecil daripada rambut kita, ya. Nah, warna cahaya yang dapat kamu lihat tergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. Misalnya seperti cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang sekitar 500 nanometer. Akan dapat terlihat apabila benda-benda yang berwarna hijau menyerap semua spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang kurang dari 500 nanometer dan lebih dari 500 nanometer. Serta hanya memantulkan spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang 500 nanometer saja. Nah, sebuah benda hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama dengan warna permukaan benda tersebut, ya. Sehingga kita dapat mengindrai dengan tepat warna-warna benda tersebut. Oke, bahasan berikutnya tentang pembentukan bayangan pada cermin. Cermin yang dipakai untuk berkaca setiap hari itu adalah sebuah cermin datar, ya.
Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur, tadi yang bahasan awal ya. Nah, peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Yang kita bahas pertama yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, pada saat menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Perhatikan gambar 11.10 ya. Bayangan bersifat nyata apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang konvergen ya, mengumpul. Sebaliknya, bayangan akan bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen atau menyebar. Sementara bayangan pada cermin datar itu sendiri adalah bersifat maya ya. Nah, titik bayangan dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan oleh garis putus-putus. Lihat gambar 11.10. Berikutnya tentang cara melukis pembentukan bayangan ya. Langkah-langkah melukis pembentukan bayangan pada cermin datar dengan diagram sinar. Yang pertama, kita lukis sebuah sinar dari benda menuju cermin dan dipantulkan ke mata sesuai hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul ya. Yang kedua, lukis sinar kedua sebagaimana langkah pertama. Yang ketiga, lukis perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut di belakang cermin sehingga berpotongan. Nah, perpotongan sinar-sinar pantul tersebut merupakan bayangan benda. Nah, nanti kita pada saat Google Meet ya, Ibu akan tunjukkan caranya melalui manual dengan kertas ya, atau kalau nggak di layar Google Meet ya. Yang keempat, jika diukur dari cermin, jarak benda terhadap cermin atau S harus sama dengan jarak bayangan terhadap cermin atau S aksen. Sekarang kita bahas tentang pembentukan bayangan pada cermin lengkung ya. Jadi kalau tadi cermin datar, sekarang cermin lengkung ya. Cermin lengkung itu kamu mungkin pernah lihat kaca spion. Nah, kaca yang dipasang pada spion itu adalah contoh dari cermin lengkung ya. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Ada yang melengkung ke dalam, ada yang melengkung keluar. Nah, kalau yang melengkung ke dalam itu disebutnya cermin cekung. Kalau melengkungnya keluar itu disebutnya cermin cembung. Kalau di kaca spion itu biasanya cermin cembung yang dipakai ya. Nah, ada dua jenis cermin lengkung sederhana, yaitu cermin silinder dan cermin bola. Nah, kalau cermin cekung dan cermin cembung itu merupakan bagian daripada cermin bola ya. Jadi sebab ini kita akan mempelajari cermin bola yang kelengkungannya merupakan bagian dari kelengkungan bola, khususnya tentang cermin cekung dan cembung ya. Cermin cekung dan cembung irisan permukaannya berbentuk bola. Cermin yang irisannya permukaan bola bagian mengilapnya terdapat di dalam disebut cermin cekung. Jadi ngelegok gitu ya. Sementara cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di luar itu disebut cermin cembung. Supaya kalian dapat memahami unsur-unsur pada cermin cekung dan cembung, perhatikan gambar 11.12 ya. Lihat ada titik O, ada titik P, ada titik F, ada titik M. Bagian M adalah titik pusat kelengkungan cermin, yaitu titik pusat bola ya. Lalu titik tengah cermin adalah bagian O. Sumbu utama yaitu OM, garis yang menghubungkan titik M dan O. Lalu sudut POM adalah sudut buka cermin jika titik P dan M adalah ujung-ujung cermin. Nah, berdasarkan gambar 11.12 ini, maka kita dapat menentukan unsur-unsur cermin lengkung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pusat kelengkungan cermin ya. Pusat kelengkungan cermin merupakan titik di pusat bola yang diiris menjadi cermin. Pusat kelengkungan cermin biasanya disimbolkan dengan huruf M ya tadi ya. Lalu yang kedua yang disebut dengan vertex ya. Vertex merupakan titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin yang disimbolkan dengan huruf O ya. Itu jadi O itu vertex disebutnya, M itu disebut dengan pusat kelengkungan cermin. Lalu ada titik api atau fokus ya. Titik api adalah titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama.
yaitu terletak antara vertex dan pusat dan disimbolkan dengan huruf F, ya. Lalu yang keempat disebut dengan jari-jari kelengkungan cermin. Nah, jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak dari vertex atau O, ya, ke pusat kelengkungan cermin atau M. Nah, jari-jari kelengkungan cermin ini biasanya disimbolkan dengan huruf R. Dan yang terakhir yaitu jarak fokus, ya. Jarak fokus adalah jarak dari vertex ke titik api dan disimbolkan dengan huruf F kecil, ya. Jadi kalau tadi fokus titik api fokus itu huruf F besar, kalau jarak fokusnya itu dengan huruf F kecil. Awas jangan salah, jangan tertukar ya. Dan sekarang kita bahas yang pertama yaitu cermin cekung, ya. Cermin cekung, hukum pemantulan yang menyatakan besar sudut datang sama dengan sudut pantul berlaku pula untuk cermin cekung ternyata, ya. Nah, pada cermin cekung, garis normal adalah garis yang menghubungkan titik pusat lengkung cermin M dengan titik jatuhnya sinar. Garis normal pada cermin lengkung berubah-ubah tergantung pada titik jatuh sinar, ya. Misalnya, jika sinar datang dari K, lihat K, ya, mengenai cermin cekung di B, maka garis normalnya adalah garis MB dan sudut datangnya adalah sudut KBM, yaitu sudut alfa, ya. Nah, sesuai hukum pemantulan, maka sudut pantulnya adalah sudut MBC. Ya, perhatikan gambar 11.14, ya. Sudut MBC itu alfa dan sinar pantulnya adalah sinar BC, ya. Nah, sinar datang dari K jika mengenai cermin cekung di D, maka garis normalnya adalah garis MD dan sudut datangnya adalah sudut KDM, yaitu beta, ya. Sesuai hukum pemantulan, maka sudut pantulnya adalah sudut MDC sama dengan beta, sedangkan sinar pantulnya adalah sinar DC. Jadi, dan hal ini berlaku juga pada cermin cekung. Dan sekarang adalah tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ada 3, ya, sinar istimewa pada cermin cekung. Tapi sebelumnya kita bahas dulu. Agar dapat mengetahui pembentukan bayangan pada cermin cekung, dapat menggunakan diagram sinar dan 3 sinar istimewa seperti pada tabel 11.2, ya. Untuk melukis bayangan pada cermin cekung diperlukan minimal 2 buah sinar istimewa. Hasil akan lebih baik dan meyakinkan jika dilukis dengan 3 sinar istimewa sekaligus dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini nomor 1, nanti tak ke tabel 1 nomornya, ininya hubungannya. Yang pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Ini langkah yang pertama. Langkah keduanya, setelah sinar datang tersebut mengenai cermin, pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaidah sinar istimewa cermin cekung. Dan yang ketiga, tandai titik potong sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Dan yang keempat, lukis perpotongan sinar-sinar pantul tersebut. Sekarang kita bahas tentang melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Jika benda berada pada jarak lebih dari R, ya, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil, ya. Tapi jika benda di titik fokus F, maka tidak terbentuk bayangan. Jadi tidak ada bayangannya terletak di tempat yang jauh tidak terhingga. Dan sementara jika benda di antara cermin dan F, maka bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Dalil esbah. Jadi selain penggunaan diagram sinar dan 3 sinar istimewa agar lebih mudah memahami letak benda dan letak bayangan, dapat memahami pembagian nomor ruang pada cermin lengkung, dan ini menggunakan dalil esbah, ya. Pembagian nomor ruang pada cermin cekung dapat dilihat pada gambar 11.18. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ya. Misalnya benda diletakkan pada jarak lebih dari M, itu ruang 3, ya. Maka bayangan yang terbentuk akan berada pada jarak antara F dan M, ruang 2. Hal ini disebabkan menurut dalil esbah, jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah sama dengan 5. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Persamaan cermin cekung, ya.
Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin, yaitu dilambangkan dengan huruf S, lalu jarak bayangan ke cermin dilambangkan dengan S aksen, dan panjang fokus dilambangkan dengan huruf F kecil, ya. Rumusnya ada di sebelah. Nanti kita latihan soal ya di LKPD. Nah, selain persamaan tersebut, kamu juga harus mengetahui perbesaran bayangan atau M, ya. Perbesaran M itu yang dihasilkan oleh cermin cekung. Rumus perbesaran pada cermin cekung adalah di sebelah ini, ya. Jadi M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S, ya. Jadi S aksen itu jarak benda, kalau X aksen jarak bayangan. Kalau H aksen itu tinggi bayangan, kalau H itu tinggi benda, ya. Nanti silakan kalian kerjakan di LKPD, ada latihan soalnya. Kalau tidak mengerti, kita diskusi di grup. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya, selalu ingat pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, lalu jangan berkeliaran kalau tidak ada kepentingan, dan terutama selalu kerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Terima kasih buat perhatian kalian, mohon maaf kalau ada salah kata dari ibu. Kita lanjutkan diskusi di grup ya. Kalau ada kesempatan kita Google Meet supaya kita belajar berhitung secara langsung ya. Dan tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.